Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Mei 2026 tumbuh 25,60% year on year dengan nominal sebesar 103,73 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TP90 tercatat di posisi 4,42%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang utang pinjol sentuh angka 103 triliun. Bank-bank luar negeri ini kuasai pinjol-pinjol besar. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya informasi-informasi terupdate dari teman-teman di luar sana. Jadi buat kalian yang punya pengalaman seperti ini ataupun kalian ingin tahu kisah-kisah di luar, wajib ikutin dari awal sampai akhir, karena kalau kondisi ini terjadi pada kalian, kalian sudah tahu oh endingnya seperti ini, oh ini yang harus saya lakukan gitu ya. Dan informasi ini ada seorang teman yang mana mengatakan kayaknya memang saat ini seluruh pinjol ya, bukan 1-2 pinjol, memang sengaja membuat semua orang jatuh tempo alias sengaja membuat denda. Nah seperti ini informasinya. Wahai anak bangsa, hanya karena malam itu aku tergiur promo makan mewah yang kau tawarkan dengan harga 44 juta, kini aku harus menanggung denda 50 juta karena aku lupa, malah aku uninstall aplikasimu itu. Lantas saja langsung saja aku bayar lunas dengan total 95 juta melalui aplikasi BCA Ekspresi Prioritasku. Agak aneh aja, denda sama makanan mewahnya malah gedean dendanya. Nah ternyata itu hanya kata kiasan saja, yang mana total pinjamannya itu sebesar 44.900, bunganya itu 449 rupiah, tapi denda keterlambatan satu harinya sebesar 50.000. Dan rata-rata banyak yang menyengajakan ini memberitahukannya H+1 setelah jatuh tempo. Dan ternyata yang mengalami bukan 1-2 orang. Ada yang mengatakan bahwa kak sama aku kejadian kemarin, gak tahu kenapa notifnya baru muncul H+1. Sebelumnya emang ada reminder via chat Gojek tapi nggak muncul karena nggak buka APK-nya. Dan bunganya benar satu hari adalah 50.000. Nah itu dia teman-teman ya, sepertinya saya bukan 1-2 kali membuat vlog seperti ini, dan saya rasa dan menyimpulkan kayaknya ini emang sengaja diberlakukan semua pinjol, karena buat semua nasabah-nasabah yang loyal otomatis akan membayar. Bener kan ya, bunganya siapa yang dapat? Ya mereka, karena emang disengaja. Pada saat sebelumnya jatuh tempo emang sengaja udah nggak mau lagi ada informasi apapun, kemudian jatuh tempo setelah plus 1 hari atau plus 2 hari baru rentetan informasinya masuk dan kita baru kaget, oh iya ada tagihan, dan ujung-ujungnya kita kena bunga dan denda. Dan ada lagi informasi katanya pada saat belum jatuh tempo itu mau membayar, itu semua aplikasinya nggak bisa dibuka, alasannya sistem mati, alasannya lagi ada perbaikan dan segala macam. Ujung-ujungnya jatuh tempo dan terpaksa kita harus membayarkan bunga dan dendanya. Dan ini bukan sekali 2 kali. Jadi buat kalian semua tolong hindari, apalagi terkait dengan pay letter. Ini sepertinya kesengajaan yang memang dibuat. Yuk teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi di sini dibagikan seorang teman di tweet yang mana mengungkapkan ada seorang penipu dari marketing Yuk pay letter, yang mana dia mencari nasabahnya untuk anak-anak muda nih yang usianya 19 tahun ke atas, kemudian untuk para manula ibu-ibu dengan alasan dia mau mengejar target. Nah seperti ini kronologinya, tolong bantu viralin guys. Kronologinya diajak ketemuan di cafe For Ciwidey, Tangsel tanggal 4 Juli 2026, mengaku sales aplikasi Yup dan meminta tolong bantu closing target. Ketemu di cafe dan pinjam HP untuk bikin akun Yup, dan terjadilah HP aku di otak-atik semuanya. Shopee pinjaman juga GoPay gua diretas sama pelaku, dan korbannya bukan gua aja, ada 2 korban lain. Tolong diviralin. Total yang diambil dari gue 22 juta, korban yang lainnya 7 juta, dan korban satunya lagi 50 juta. Banyak yang mengatakan kok mau
mau banget HP-nya dipegang orang lain dan diotak-atik. Dan ternyata sepertinya pelaku ini sudah sangat lihai. Ada orang yang mengatakan bahwa orang ini pernah ditangkap Polsek Depok, akhirnya dibebaskan dan sekarang berulah lagi. Orang ini biasanya ada di Tantan, salah satu APK dating APK. Kalau nggak salah dia ini kemarin tinggal di BSD, tapi nggak tahu sih realnya, soalnya emang suka nipu. Saya juga hampir ditipu kemarin, nggak ngajak ketemuan juga di kafe, minta downloadin APK gitu, untungnya nggak jadi ketemuan deh katanya. Nah, mungkin banyak yang tertarik karena mungkin face-nya yang lumayan ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan siapapun teman-teman ya. Ada yang mengatakan kamu goblok banget, HP kamu dipegang sama dia sampai berjam-jam dengan alasan ini itu, terus kamu nggak curiga apapun. Nah, untuk kondisi yang seperti ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena apa? Nggak usah kan face to face, dari telepon aja kita kadang-kadang malah terhipnotis, benar kan ya? Jadi jangan menyalahkan siapapun. Jadi intinya kalau ada kejadian seperti ini lagi, ingat, mau dia itu teman dekat, mau dia tetangga kita, mau saudara kita, kalau dengan alasan dia mau mengejar target atau apapun, jangan pernah mau gitu teman-teman ya. Dan juga buat ibu-ibu kalian, sampaikan akan ada orang seperti ini akan bergelia. Bukan 1-2 kali saya buatkan video, sudah ada berbagai macam orang yang membagikan informasi bahwa sekarang ini bukan hanya YouPayLater ataupun paylater lainnya, perbankan pun nyari nasabahnya seperti ini, dan ujung-ujungnya muncul tagihan setelah beberapa minggu dari kedatangan mereka, dan terakhir dicek ternyata mereka menggunakan data kita untuk pinjol. Nah, ini banyak terjadi, hati-hati sekali ya teman-teman ya. Karena apa? Kita lihat saat ini OJK telah mengumumkan ada sekitar 103 triliun hutang beredar khusus buat pinjol dan paylater di atas. Tetapi di sini OJK mengatakan bahwa hutang tersebut itu masih stabil, masih aman. Karena apa? Setelah saya telusuri, di sini saya lihat beberapa pinjol-pinjol besar itu emang dikuasai oleh perbankan asing yang memang dimasukkan ke Indonesia khusus untuk pinjol. Tapi ada juga bank-bank lama yang memang sekarang ini banyak tertarik untuk pinjol karena dilihat bunganya besar dan para penggunanya juga banyak. Nah, salah satunya itu adalah yaitu Bank Shinhan. Bank Shinhan ini adalah bank Korea yang mana baru-baru ini teman-teman saya mengatakan, "Mbak, ini bank apa? Kenapa tercatat di slik OJK saya? Bisa ya ada bank luar negeri masuk ke dalam slik OJK?" Ternyata setelah saya cek, dia adalah bank dari Korea, asal Korea, sama seperti Bank Kep Hana ataupun DBS ataupun OCBC, yang mana mereka saat ini tertarik untuk usaha pinjol di perbankan mereka. Dan untuk Bank Shinhan ini sendiri menaungi dari Kredivo dan Indodana. Itulah mengapa saya mengatakan ada beberapa pinjol-pinjol besar, dia DC lapangannya stabil, ada terus dimanapun, karena ternyata pendanaan mereka itu berasal dari bank-bank luar negeri. Nah, selain Bank Shinhan, ada lagi yang namanya Bank Kep Hana, yaitu dari Bank Korea juga. Dia menaungi yang pertama Kredivo, lanjut lagi Kredit Pintar, kemudian Amarta. Nah, inilah ya penguat-penguat dari pinjol-pinjol besar ini untuk terus ada di Indonesia, dan ternyata penggunanya paling banyak. Lanjut lagi, itu adalah Bank DBS yang berpusat di Singapura. Ternyata itu menaungi pinjol Kredivo, isi cash, ada Pundi, Rupiah Cepat, dan Indodana. Wajar ya kalau Kredivo Indodana terus-terusan DC lapangannya aman, ada pasti di mana aja, terutama untuk wilayah Jabodetabek. Ternyata pendanaan mereka super besar. Lanjut lagi, adalah Bank OCBC juga dari Singapura, yaitu ada kami dan Indodana. Lanjut lagi itu HSBC dari Hong Kong, yaitu Awan Tunai, Modalku, dan Flexi Kredit. Lanjut lagi ada Bangkok Bank, ternyata itu dia menaungi dari Aku Laku. Lanjut lagi yang terakhir adalah Dutch Bank, itu dari Belanda, itu menaungi dari Home Credit dan Kredivo. Nah, ini dia kenapa kalau kalian bilang kapan ya ditutup, kapan ya ini bangkrut, kenapa nggak ada OJK menaungin, kenapa pemerintah seolah diam-diam? Karena ternyata pendanaannya besar dari luar negeri, dan ternyata pendanaan luar negeri itu sangat tertarik dengan pinjol-pinjol yang paling banyak digunakan. Salah satunya adalah Kredivo dan Indodana. Nah, buat kalian yang ada galbay di sini, kan harus terima kenyataan bahwa ke depan mungkin hutang yang masih 5 tahun ataupun masih 6 tahun itu mungkin akan tercatat di slik OJK. Ya, itu yang pertama. Kemudian lagi DC
lapangannya akan terus ada sekalipun kalian galbanya sudah 3 tahun. Ini khusus Kredivo Indodana teman-teman ya, kredit pintar, aku laku home kredit yang memang di bawah naungan dari bank-bank luar negeri. Cuman dari itu jangan khawatir, karena sejauh ini banyak orang yang galbay masih hidup sampai hari ini. Banyak orang yang galbay masih kerja, anaknya masih sekolah, keluarganya masih makan. Dan banyak yang galbay hidupnya malah dia aman-aman saja, terima kenyataan. Dia saya mau datang 10 kali, kalau saya belum bisa bayar, saya tidak akan bayar. Kalau saya bayar, saya akan bayar lewat aplikasi. Gitu teman-teman ya, tanamkan dalam hati apapun itu perusahaan pendanaan yang menaungi dari pinjol tersebut, kalau memang kita belum bisa bayar, jangan paksakan untuk bayar. Gitu ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.